Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat Persekutuan Okumene Umat Kristen Bahtera Allah Pangkalan Jati mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Yang melayani kita pada pagi hari ini Bapak Pendeta Effort Rompas dari Gereja Pouk Bahtera Allah. Jemaat kami undang berdiri. Tuhan yang telah menebus kita mengundang kita untuk menyembah Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 203A bait pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita takbiskan ibadah pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Lukas 3 ayat 19 sampai 20 yang menyatakan, akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mulia namanya, hanya megah. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat disilahkan duduk. Umat Tuhan, marilah kita masing-masing berdoa di dalam hati kita, mengaku dosa kita secara pribadi. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus mendengar dan menerima serta mengabulkannya. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan sampai saat ini di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersuka cita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan,
serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan, tapi saat kami merasa tidak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkan dan kuatkanlah iman kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia, dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai, lengah, tidak patuh dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dibebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat, tetapi dalam doa kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu, baharuilah hidup kami. Amin. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mengaku dosa-dosa kita terhadap Tuhan Allah, marilah kita mendengarkan janji Tuhan Allah akan pengampunan dosa yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang
Bapak, Ibu, saudara-saudara berdiri untuk mendengarkan amanat hidup baru. Amanat hidup baru dapat kita baca melalui 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 17 yang menyatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan puji sembah, mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Tinggikanlah Rajamu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat disilahkan duduk. Marilah kita siapkan Alkitab kita sesuai dengan pembacaan Alkitab pada ibadah pagi ini. Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, bersama-sama pagi hari ini kami menaikkan puji syukur padamu ya Tuhan, karena dengan perkenan-Mu saja kami boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah baik di rumah atau di mana saja, untuk bersama-sama bersekutu merenungkan menghayati apa yang Tuhan mau katakan kepada kami melalui firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus, kuatkan dan mampukan kami untuk dapat membaca, merenungkan, serta menghayati dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 6 ayat 14 hingga 29 yang menyatakan, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia dilindunginya. Tetapi apabila mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.
Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah masing-masing dengan sukacita. Peristiwa yang tercatat dalam Markus 6 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-19 terjadi pada saat perjalanan yang ketiga di Galilea. Bandingkan dengan ayat 12, ayat 13 dan 30. Raja Herodes yang dimaksudkan di sini adalah Herodes Antipas, putra Herodes Agung dan raja seperempat wilayah Galilea dan Perea. Kesinambungan pelayanan Yesus dan murid-muridnya di Galilea ini telah menyebarkan ketenarannya ke setiap daerah di wilayah ini. Di sini untuk pertama kali kita memiliki bukti bahwa reputasi pelayanan Yesus telah diperhatikan oleh para pejabat pemerintah. Pelayanan pemberitaan kebenaran yang sesungguh-sungguh memang dapat membawa akibat buruk bagi para muridnya. Apalagi di saat memberitakan kebenaran di suatu tempat dalam dunia yang nilai-nilai kehidupannya berbeda dengan yang diberitakan. Apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis adalah buktinya bahwa pemberitaan dan nilai-nilai kebenaran di dunia berbeda dengan pemberitaan kebenaran yang disampaikan oleh para murid Yesus. Walaupun Herodes Antipas tahu bahwa tindakannya membunuh Yohanes Pembaptis itu salah dan menyedihkan hatinya, tetapi ia tetap melakukannya demi harga diri. Kita baca pada ayat 20 dan ayatnya yang ke-26. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Kemudian ayatnya yang ke-26. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau
menolaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita menyaksikan bagaimana pandangan dunia terhadap kebenaran yang disampaikan oleh murid-muridnya, khususnya Yohanes, dengan cara pandang pemerintah di dunia pada waktu itu. Kita dengar bagaimana Herodes Antipas sangat senang dalam mendengar pemberitaan Yohanes Pembaptis dan murid-murid yang lain. Tetapi ketika ia diperhadapkan pada suatu pilihan, ia memilih apa yang dikehendaki oleh dunia. Akibat dengan cara kehadirannya, kepemimpinannya, cara pandangnya berbeda dengan kebenaran yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nasib Yohanes membuatnya sejajar dengan para nabi yang dibunuh oleh bangsa mereka sendiri. Bandingkan dengan Matius 23 ayat 29 sampai dengan ayat 36. Identifikasi oleh Herodes tentang Yesus sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit menjadi petunjuk dari narasi Markus tentang sisi kelam dari pelayanan Yesus dan para muridnya. Yesus akan mati, terbunuh, dan para murid akan menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberitakan kebenaran Allah di tengah dunia yang berkuasa dengan nilai-nilai kebenaran yang bertentangan dengan Injil tentu tidak mudah. Tetapi itulah keadaan yang harus dihadapi dan menjadi panggilan kita untuk tetap setia menjadi murid Yesus dan melanjutkan tugas pengutusannya. Dan jika kita ingin masih tetap menjadi murid Yesus dan utus-utusannya, kita tidak ada pilihan lain, tantangan, pergumulan, masalah apapun yang dihadapi dalam kaitan dengan pelayanan dan kesaksian yang dipercayakan kepada kita, untuk tetap setia kepadanya. Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Lalu pertanyaannya, apakah inti pesan Markus bagi kita sehingga menempatkan kisah ini di tengah-tengah kisah sukses penginjilan yang dilakukan oleh ke-12 murid Yesus? Markus ingin agar umat masa kini siap menghadapi tantangan di suatu saat nanti kaitan dengan pemberitaan Injil kebenaran yang seturut dengan kehendak Allah. Markus memang melihat Yohanes Pembaptis sebagai gambaran Yesus, sama seperti tampilnya Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan kedatangan Yesus.
Markus 1 ayat 2 sampai dengan 11. Begitulah kematiannya menggambarkan kematian Yesus juga. Meski Herodes sudah mengira Yesus sebagai Yohanes yang bangkit, ayat 16. Suatu saat nanti Yesus memang akan bangkit. Markus 16 ayat 8 sampai dengan 6. Ayat 6 sampai 8. Seperti Yohanes yang dipenggal kepalanya, meski tak bersalah, ayatnya yang ke-20. Yesus pun dihukum mati, meski ia tak melakukan kejahatan apapun. Markus 15 ayat 14. Lalu pertanyaannya, apa kaitan kisah ini dengan kita yang hidup di zaman ini? Kita akan tertolong untuk mendapat jawabannya bila kita membaca Matius 10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Artinya, tidak tertutup kemungkinan bahwa apa yang dialami Yesus akan kita alami juga, karena Yesus adalah guru kita, adalah Tuhan dan juru selamat kita. Setiap orang yang memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang harus diterima melalui pertobatan, harus paham bahwa ada konsekuensinya untuk pemberitaan itu. Perlawanan dan hal-hal yang tidak berkenan mungkin akan kita hadapi dalam kaitan dengan pemberitaan Injil, di mana kita pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Tetapi apapun yang kita hadapi sebagai murid yang Tuhan percayakan untuk melanjutkan tugas panggilan, melayani dan bersaksi, kita diingatkan tantangan, pergumulan, masalah apapun yang dihadapi, kalau benar-benar kita sebagai murid yang sejati, kita harus tetap setia. Tidak ada kata lain selain daripada tetap setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maaf. Ini bukan alasan bagi seorang saksi Kristus sejati untuk merasa takut. Ini justru menjadi penghiburan karena merupakan suatu kehormatan bagi kita sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, untuk ambil bagian dalam penderitaannya. Pertanyaannya, siapkah kita untuk itu? Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Merpati adalah binatang yang mudah ditipu dan tidak peka. Bandingkan dengan Hosea 7 ayat 11. Sementara di Timur Tengah, ular dipandang sebagai binatang yang buas, yang pandai menghindari bahaya. Jika umat percaya, jika murid Yesus
harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Berarti kita harus menjalani kehidupan di dunia yang jahat ini, harus pandai menghindari bahaya tanpa menjadi bahaya bagi orang lain, dan tulus tanpa menjadi bodoh. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang sudah memilih, memanggil, dan mengutus kita untuk melayani dan bersaksi, memberi jaminan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Suatu jaminan yang indah, bahwa Ia tidak hanya memanggil dan mengutus kita untuk berjalan sendiri, tetapi ada jaminan. Ia tetap menyertai, Ia tetap menjaga, Ia tetap menolong, Ia tetap memelihara, memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap melakukan, melanjutkan tugas pengutusannya dengan setia. Lanjutkan pengutusan yang Ia amanatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Bapak Ibu berdiri dan bersama-sama mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, disilahkan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, yang kami puji dan sembah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena betapa besar anugerah-Mu bagi kami,
Engkau berkenan untuk mempersekutukan kami dalam persekutuan ibadah di rumah masing-masing. Kami bersyukur untuk pengalaman persekutuan keluarga bersama suami, istri, ibu, bapa, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu yang boleh bersama-sama beribadah di rumah. Semuanya boleh kami alami karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena dalam persekutuan ini Tuhan berkenan menyapa kami, melayani kami melalui firman-Mu. Kami diingatkan bagaimana menjalani tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, bahwa kami Engkau panggil dan utus untuk melayani dan bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami di dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab ini tentu tidak mudah, karena kami tidak akan bebas dari permasalahan, dari pergumulan kaitan dengan pemberitaan firman. Tetapi kami bersyukur, apapun yang kami hadapi, alami, ada jaminan dalam pelaksanaan tugas pengutusan-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap setia menolong, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk tetap setia melayani dan bersaksi dengan penuh sukacita. Ada jaminan penyertaan-Mu sepanjang perjalanan pelayanan kesaksian kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami untuk tetap kuat dan mampu melanjutkan amanat pengutusan yang Engkau percayakan kepada kami, sehingga pada gilirannya melalui pelayanan dan kesaksian kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memulai pelayanan dan kesaksian kami dalam persekutuan keluarga kami, persekutuan kami bersama sebagai suami istri, sebagai ayah ibu dari anak-anak, opung doli, opung boru, opa oma dari cucu-cucu, bahkan dari keluarga besar, sehingga kami dapat benar-benar mengawali pelayanan kesaksian kami dalam kehidupan berkeluarga, kemudian melanjutkan di mana Engkau tempatkan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, kakak adik kami, orang tua kami, baik yang bersama-sama dengan kami ataupun yang berada di luar daerah, bahkan di luar negeri. Kami mohon pimpinan, pemeliharaan, pertolongan, berkat Tuhan, sukacita, damai, sejahtera-Mu senantiasa menjadi bagian kehidupan kami semua. Persekutuan kasih-Mu senantiasa mempersekutukan kami, sehingga sekali kelak dalam persekutuan kasih kami dapat bersekutu untuk memuji memuliakan kebesaran rahmat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di mana saja berada. Tuhan pimpin, pelihara, memberkati. Demikian juga untuk para majelis penatua dan diaken yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih dan utus untuk melayani dan bersaksi dalam persekutuan dengan jemaat-Mu Pauk Bahtera Allah, juga dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan pimpin, pelihara, memberkati bersama
suami, istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, kakak adik dan orang tua. Bapa di sorga, pimpin, pelihara, memberkati kami semua. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan. Engkau yang telah menambahkan usia, kami percaya Engkau pula yang akan menghadirkan sukacita, damai sejahtera dalam perjalanan hidup mereka pribadi dan berkeluarga. Kami berdoa untuk saudari Diva Borunapitu yang akan berulang tahun pada tanggal 20 yang akan datang. Tuhan pimpin, pelihara, memberkati di dalam studinya, dalam usaha cita-cita menggapai masa depan, juga dalam pelayanan dan kesaksiannya. Demikian juga kami berdoa untuk Nyonya Daniel Laspis pada tanggal 23 Juli yang akan datang. Tuhan pimpin, pelihara, memberkati. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini bergumul karena gangguan kesehatan, baik yang dirawat di rumah masing-masing ataupun di rumah-rumah sakit, baik yang mengalami gangguan kesehatan karena pandemi COVID-19 ataupun gangguan kesehatan lain. Kami percaya Engkau mengenal mereka masing-masing secara pribadi dan mengetahui apa yang mereka dambakan dalam kaitan dengan pergumulan karena gangguan kesehatan. Sebab itu ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami mohon, ulurkan tangan kuasa kasih-Mu, jamah bagian-bagian tubuh mereka yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan kepada mereka. Kami percaya di dalam Dikau tidak ada yang mustahil bagi setiap anak-anak-Mu ini yang di dalam hidupnya senantiasa berserah berharap kepadamu. Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan campur tangan di dalam pergumulan mereka. Kasih karunia damai Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk pemerintah kami, Bapak Presiden beserta Bapak Wakil Presiden dan pembantu-pembantu beliau, baik yang di tingkat pusat ataupun di daerah. Kami mohon ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan yang prima kepada beliau, agar dengan kuat dan sehat dapat melanjutkan tugas tanggung jawab yang kami imani Engkau percayakan kepada mereka. Secara khusus di mana saat-saat ini kami sedang bergumul dengan pandemi COVID-19, di mana Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta pembantu-pembantu beliau saat ini sedang berupaya untuk mengatasi dan menyelesaikan pergumulan kaitan dengan COVID-19. Kami mohon Tuhan tolong mereka, Tuhan pelihara, berikan kekuatan kesehatan yang prima agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang kami imani Engkau percayakan kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden beserta pembantu-pembantu beliau di tingkat pusat dan daerah. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, untuk anak-anak bangsa di Indonesia ini. Tuhan tolong kami semua, setiap anak bangsa,
untuk dapat memahami bagaimana caranya kami harus mengatasi COVID-19 ini dengan senantiasa melakukan petunjuk-petunjuk yang sudah disiapkan, diarahkan oleh pemerintah kepada kami. Kami diingatkan untuk tetap melaksanakan prokes dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Kami melaksanakan itu untuk menghindari kami dari gangguan pandemi COVID-19, bukan saja untuk diri kami, tetapi juga untuk mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Sebab itu bagi setiap anak bangsa, Tuhan tolong untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dengan mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh pemimpin-pemimpin kami. Kami mohon biarlah COVID-19 ini cepat berlalu dalam kehidupan negara dan bangsa kami, juga di dunia ini, agar supaya kami dapat beraktivitas sebagaimana kami beraktivitas sebelum adanya COVID-19. Tuhan tolong, kami percaya di dalam Dikau tidak ada yang mustahil. Bapa di sorga, kami berdoa untuk dokter dan para medis yang tetap dan selalu berupaya untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka melayani, baik yang mengalami gangguan karena COVID-19 ataupun gangguan kesehatan karena sakit-sakit atau penyakit yang lain. Tuhan tolong para dokter dan para medis, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Mereka melakukan ini bukan untuk kepentingan diri mereka, tetapi untuk kepentingan sesama yang mereka layani, dan untuk dapat melakukan apa yang Engkau amanatkan kepada mereka melayani melalui pelayanan kesehatan. Kami mohon, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Tuhan tolong pelihara, bungkus dokter dan para medis dalam kuasa Roh Kudus, sehingga dengan kuat dan sehat mereka tetap melayani dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dunia, untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, untuk gereja-gereja Tuhan khususnya di PAUK DKI dan di Indonesia. Kami percaya Engkau yang menempatkan gerejamu di tengah-tengah dunia ini, khususnya di Indonesia. Kami percaya Engkau pula yang akan memampukan gerejamu untuk tetap melayani dan bersaksi dengan penuh sukacita, dengan tetap setia melayani apapun tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Karenanya ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja, kuatkan gerejamu, umatmu, untuk tetap setia melanjutkan tugas pengutusanmu, melayani dan bersaksi dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Bapa. Memberkati kami semua yang melayani pada ibadah pagi ini, baik untuk majelis jemaatmu, untuk pemusik dan pemandu lagu, untuk kaitan dengan teknisi perekaman. Tuhan, Engkau pimpin, pelihara, memberkati baik pribadi, juga dalam kehidupan berkeluarga, juga di dalam pelayanan kesaksian mereka dan pekerjaan, serta cita-cita mereka ke depan. Inilah doa kami Bapa. Dengar dan kabulkan doa kami, ampuni dosa kami.
Kami mohon semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mengiringi persembahan syukur, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 288 bait 1. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji Raja semesta. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan. Di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini, kami masih bertahan dan bersemangat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup. Kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu, kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat tanggal 18 Juli 2021. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat Pok Bahtera Allah yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan Jemaat Pok Bahtera Allah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Evert Rompas. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak.
dan keluarga. Demikian juga terima kasih kepada pemusik, pemandu lagu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap doakan dan dukung dalam doa perawatan dan pemulihan kesehatan bagi Bapak Ibu, Bapak HP Lumban Gaol, Bapak Robin Nainggolan, Bapak Tawan Tambunan, Bapak Penatua Aha Siregar, dan Ibu dan istri serta anak-anak. Bapak DP Pendeta Panjaitan, Ibu Emma Simatupang, Ibu Sintua Elizabeth Mardiana Borusiagian, Ibu Hotma Boruhutahayan, istri dari Pendeta Janter Tambunan, Ibu Frida Boru Tampu Bolon, anak kekasih Jeremy Sinaga yang sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Pendeta dan majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. TK Kristen Bahtera menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Ibadah sekolah minggu POK Bahtera Allah masih melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak dan cucu dapat mengikuti ibadah tersebut melalui Zoom meeting ID 82595534553, passwordnya 5062215, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Laporan keuangan terlampir. Persembahan jemaat yang beribadah di rumah dapat ditransfer ke rekening POK Bahtera Allah di Bank Mandiri Cabang Cinere. Terima kasih warta jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Jalani hidup ini ke depan di dalam iman karena percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya.